Tama juga melihat suasana hatinya jauh lebih baik, jadi dia bertanya sambil tersenyum. Jack, aku menyelesaikan hal terpenting segera setelah kamu mendarat di Jakarta. Kamu pasti sangat senang, kan? Jack berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, saya masih khawatir sebelum datang ke sini. Jika saya tidak dapat menemukan apapun dan kembali dengan putus asa, saya pasti akan diejek secara diam-diam. Sekarang tidak apa-apa, setelah Anda merilis videonya, tidak ada yang bisa mengeluh. Saya tidak menangani masalah ini dengan baik, dan saya hanya menyalahkan keluarga Donald karena menunda kesempatan tersebut. Lagi pula, ini sudah lama sekali, dan kesalahan mereka sendirilah yang menyebabkan orang-orang dipindahkan ke Timur Tengah. Saat dia mengatakan itu, Jack sedikit khawatir lagi. Berkata, saya hanya tidak tahu apa ayah saya akan mengizinkan saya pergi ke Timur Tengah untuk menemukannya lagi. Tama tersenyum dan berkata, menurutku, ayahmu tidak mungkin mengatur agar kamu pergi ke Timur Tengah lagi. Tempat itu sekarang kacau balau, dan orang yang masuk ke sana akan tersesat. Jika kau pergi ke sana untuk mencari seseorang, sulit dijamin apa mereka dapat ditemukan atau tidak. Sulit untuk menjamin keselamatanmu sendiri. Kukira masalah ini akan selesai pada saat itu. Jack membungkukkan tangannya pada Tama dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu biarkan Tuan Renza memberiku nasihat yang bagus. Ketika mereka berempat kembali ke Classic Mansion, anak buah Jack tidak melihat sesuatu yang aneh. Karena dia harus tinggal di Jakarta selama sekitar 10 hari ketika dia kembali ke Classic Mansion. Tama memintanya kembali ke hotel untuk istirahat dulu. Jack terbang ke Jakarta selama lebih dari 10 jam, dan setelah turun dari pesawat, dia pergi ke Classic Mansion. Peternakan anjing itu memang sedikit kelelahan, jadi dia mengucapkan selamat tinggal pada Tama dan meninggalkan Classic Mansion. Petugas keamanan iring-iringan mobil menghela nafas lega dan mengantarnya langsung ke hotel tempat dia menginap. Setelah Jack pergi, Tama berkata kepada Johan, beritahu Alvin dan minta dia memberitahu anak buahnya yang di Jakarta agar lebih memperhatikan tindakan orang-orang di Jakarta ini. Jika ada situasi khusus, laporkan kepadaku secepatnya. Tidak masalah, Tuan Renza. Johan segera menyetujuinya. Tama melihat waktu itu. Saat itu baru sekitar jam 3 sore. Dia berencana pergi ke Villa Elsa di sisi gunung untuk melihat apa kendali Nanako telah membaik. Dia berencana untuk melanjutkan dengan Johan dan Devano. Namun ponselnya tiba-tiba menerima panggilan dari ayah Melba, Erik Hartono. Jadi Tama menjawab telepon dan bertanya dengan sopan, halo, Paman. Erik Hartono tersenyum di ujung telepon dan bertanya, Presiden suatu negara yang bermartabat. Ada upacara pelantikan hari ini, namun ia justru menyempatkan diri untuk menyelamatkannya dari tangan Kenzo. Dia tidak hanya menyelamatkannya, tetapi dia juga memintanya untuk masuk ke mobilnya. Selain itu, dia secara pribadi mengoleskan salep untuknya dan mengirimnya kembali ke keluarga Baskara. Dia juga memerintahkannya untuk tinggal bersama keluarga Baskara daripada di hotel. Saat dia berpikir lebih dalam, jantung Putri berdebar lebih cepat. Jika dia bukan saudara laki-lakinya David, bagaimana mungkin dia, presiden suatu negara yang tangguh, bisa begitu bebas dan bersedia menghabiskan waktu bersamanya? Namun, jika dia adalah saudara laki-lakinya David dan dia memperlakukannya dengan baik, mengapa dia tidak mengakuinya? Putri tidak bisa mengerti. Dia berbalik dengan cemas, lalu melemparkan dirinya ke sisi tempat tidur. Dia tetap di tempat tidurnya selama beberapa jam, tapi dia tidak merasa lelah sama sekali. Dia berusaha keras untuk memahami segalanya. Putri, katakan sesuatu. Jika kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun, kamu akan ikut menderita. Safira tidak berani mendekat.
Dia khawatir putri yang sedang marah akan mengusirnya. Safira, putri tiba-tiba mengambil posisi duduk dan menatap sahabatnya. Kamu baru saja memanggil presidenmu dengan sebutan Saudara Gavin. Apakah kamu dekat dengannya? Safira menggaruk kepalanya dan berkata, saya tidak terlalu dekat dengannya. Hanya saja keluarga saya memiliki hubungan yang baik dengannya. 5 tahun lalu, saudara laki-laki saya secara resmi dipindahkan untuk bekerja dengannya. Saya tidak punya orang tuanya lagi, jadi dia mungkin merasa tidak enak, kurasa, dan dia baik-baik saja jika aku memanggilnya saudara. Faktanya, Safira memiliki rasa kekaguman yang lebih kuat padanya. Baginya, Gavin adalah makhluk sempurna yang lebih besar dari kehidupan. Dia sudah merasa cukup bahagia untuk bisa melihatnya dari kejauhan. Apakah kamu menyuruhku? Atas dasar apa? Pria ini bukan kakaknya David. Hak apa yang dia miliki untuk mengaturnya? Tapi, kalau dia tidak menginap di tempat Safira, bisa-bisa dia dibawa pergi oleh Kenzo. Tampaknya putri tidak punya pilihan lain selain tinggal di rumah Safira. Putri, Safira muncul entah dari mana dan bergegas memeluk putri. Aku sangat khawatir kamu akan mengabaikanku. Untungnya, kamu kembali. Saat dia berbicara, dia memperhatikan mobil di belakang putri. Pintu mobil tidak ditutup, dan presiden memandang mereka dengan mata muram. Safira tersenyum malu-malu dan berkata, buru-buru memintanya duduk. Dan kemudian mendorong kopi yang dipesan untuk Tama di depannya. Tama menyesap kopi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman, kamu tiba-tiba datang menemuiku. Apa ada hal penting yang ingin Paman sampaikan kepadaku? Ini, Erik Hartono ragu-ragu sejenak dengan ekspresi di wajahnya dan kemudian berkata, sebenarnya, aku seharusnya memberitahumu masalah ini sejak lama. Tapi kau pernah berada di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Dan aku tidak tahu kapan kamu akan kembali. Erik Hartono terdiam selama beberapa detik, lalu dia mengumpulkan keberanian untuk berkata, Tama, bibi Renimu dan aku berencana menikah. Tama awalnya tertegun saat mendengar ini dan kemudian menjadi sangat bahagia. Dia berkata, selamat, Paman. Bibi Reni adalah teman baik yang langka di antara teman sebaya. Paman, kau telah menemukan harta karun. Setelah itu, dia bertanya dengan beberapa gosip. Kapan Paman dan Bibi Reni pertama kali bertemu? Apa Paman memutuskan untuk menikah? Erik Hartono tersenyum malu-malu dan menjelaskan. Bukankah pemerintah kota mengatur kita untuk pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran budaya sebelumnya? Aku menyatakan cintaku padanya di depan umum, dan dia menerimaku. Setelah bergaul beberapa lama, kami berdua merasa bahwa orang lain adalah pasangan yang cocok untuk kami. Dan karena kami sudah tidak terlalu muda lagi, kami tidak ingin menunda hal-hal besar seumur hidup. Jadi kami siap untuk mengambil langkah berikutnya dan memulai sebuah keluarga kecil. Erik Hartono melanjutkan, bulan lalu, Bibi Reni dan aku pergi ke suatu tempat selama beberapa hari. Aku membeli cincin terlebih dahulu dan melamarnya di pantai. Dia setuju. Kami juga menanyakan keinginan kedua anak tersebut, apa itu Melba atau Paul. Mereka sangat mendukung masalah ini. Usia 8 tahun dan orang tuanya dari jauh. Semua wartawan media hadir, tetapi presiden baru mereka diam-diam pergi. Jika berita ini tersebar, citra yang telah dibangunnya selama ini akan runtuh seketika. Gavin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia memimpin dan berjalan menuju ruang konferensi. Dimas mengikutinya dengan patuh. Meskipun banyak yang ingin dia katakan, dia hanya diam saja. Tuan Presiden, sepanjang perjalanan, banyak orang yang menyapa Gavin dengan hormat. Gavin mengangguk dan menjawab satu persatu. Sepanjang perjalanannya, dia memasang senyuman hangat di wajahnya, tampak seperti Tuan Presiden yang pantas. Putri berbaring telungkup di tempat tidur,
dia menatap pergelangan tangannya. Tampaknya masih ada bekas kehangatan di ujung jari Tuan Gavin saat mengoleskan salep di pergelangan tangannya. Ketika dia mengoleskan salep untuknya, dia begitu fokus dan serius, dan dia melihat sedikit simpati di wajahnya. Dia adalah Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.